Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang, kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau udah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Nah, berangkat dari alasan itulah kelompok kita memilih EcoBrick sebagai salah satu cara untuk mengurangi sampah plastik yang tidak dimanfaatkan. Pada suatu hari, ada seorang wanita yang sedang santai di depan rumahnya sambil mencicipi makanan ringan. Setelah makanannya habis, dia pun langsung membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu, dia memainkan handphone miliknya. Kemudian, dia menemukan berita yang berisi bahwasanya Indonesia menempati posisi kedua. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Dan tak lama kemudian, muncullah ide yang menurutnya itu dapat membantu meminimalisir banyaknya sampah, terutama sampah organik yang lama terurai. Kemudian, dia pun menulis kata di atas kertas putih dengan tulisan organik dan anorganik. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita tersebut. Dan ternyata dia menempelkannya di dua tempat sampah yang berbeda dengan kategori organik dan anorganik. Tiada lain, dia hanya ingin sampah tersebut bisa dibuang ke tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita berkerudung hitam yang akan membuang sampah tanpa melihat kategori sampah itu sendiri. Dan akhirnya, wanita yang memiliki ide tersebut segera mencegahnya dengan melemparkan senyuman manis yang dimilikinya, sambil memberi penjelasan mengenai kategori sampah itu sendiri. Beberapa lama kemudian, dia pun mengambil kantong sampah dengan kategori anorganik. Tiada lain,
untuk membuat sesuatu yang menurutnya itu bisa meminimalisir menumpuknya sampah, terutama sampah yang cukup lama terurai seperti plastik dan lain-lain. Kemudian, sampah plastik tersebut dimasukkan ke dalam wadah untuk dicuci dan kemudian dijemur di terik panasnya matahari dengan tujuan agar bakteri-bakteri yang ada pada plastik tersebut itu mati. Setelah semuanya itu kering, sampah plastik tersebut kemudian dipotong-potong kecil agar dapat dimasukkan ke dalam botol. Setelah semuanya selesai, akhirnya dia pun memasukkan potongan plastik tersebut ke dalam botol dengan jumlah yang banyak, sehingga botol tersebut cukup padat. Hehehe. Dan ternyata ide yang dilakukan untuk meminimalisir sampah tersebut yaitu EcoBrick. Karena percobaannya itu sukses, akhirnya tanpa menunggu lama dia pun mengajak teman lainnya untuk mendiskusikan perihal ini. Ayo, Stop. Sampah plastik Dimulai dari diri kita oleh kita untuk kita dengan EcoBrick. Anjir, jika model main. Jadi
An hour later.